keluar Nabi Sulaiman mengembara dari padang pasir, ingin menangkan jiwa, munajat kepada Allah. Dia beber di situ sejadahnya, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis kepada Allah, istighfar kepada Allah dari apa yang terjadi ada di rumahnya. Demikianlah Nabi Sulaiman setiap harinya itu yang ia lakukan. Kemudian malam hari dia pulang, kemudian pagi hari terus begitu. Nabi Sulaiman betul-betul merasa Nabi Sulaiman tadi itu sedih dengan kejadian itu. Satu saat Nabi Sulaiman itu punya cincin, rahasia kerajaannya, kekuasaannya ada di cincin tadi itu. Cincin ini kalau Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi untuk membuang hajat, dititipkan dengan seseorang yang disebut Al-Aminah, Aminah namanya, dan dia adalah orang perempuan amanat yang memegang amanatnya Nabi Sulaiman. Cincin itu dititipkan sama dia. Atau jika Nabi Sulaiman mendatangi istrinya, cincin itu dititipkan sama dia. Perempuan ini menjaga, tidak mau menyerahkan kecuali kepada Nabi Sulaiman. Karena ada satu kejadian pensyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang besar di rumah Nabi Sulaiman, setan bisa berupaya untuk mengkelabui di situ. Ketika cincin Nabi Sulaiman tercopot dan di tangan si Aminah tadi itu, Nabi Sulaiman masuk dalam kamar mandi, setan membentuk diri menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian setan tadi itu mendekat kepada si Aminah. Mana cincinnya? Cincinku ini dikasih, dipakai. Ketika dipakai cincin tadi itu oleh si setan, semua hormat. Binatang-binatang hormat, jin-jin hormat, manusia semuanya hormat. Dan dia duduk ada di singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, bentuknya udah lain, cincin dipakai orang lain sama si setan tadi itu. Ada menyatakan nama setan itu Sokher, bentuknya lain. Datang kepada Aminah tadi itu si Nabi Sulaiman, mana cincinku? Siapa kamu? Nggak tahu. Sulaiman apa? Ente ngaku-ngaku aja. Itu Sulaiman duduk ada di kursi, udah diambil cincinnya. Maka sadar Sulaiman, waduh, ini berarti aku mendapatkan pelajaran dari Tuhan ini. Ini gara-gara ada kesyirikan yang masuk dalam rumahku ini, ada kemaksiatan besar yang masuk dalam rumahku. Maka setiap Nabi Sulaiman mengenalkan diri kepada orang, Nabi Sulaiman semua tertawa. Ini orang stres ngaku Sulaiman katanya. Bertamu kepada orang untuk minta makan ditolak. Akhirnya Nabi Sulaiman sampai ada di pantai bekerja ngangkat ikan, taruh di atas kuda atau gerobak begitu. Nanti kalau sudah dia bekerja sampai sore hari, gajinya adalah kasih 2 ikan. Nanti yang satu dijual untuk beli roti, yang lainnya dibakar untuk ikannya. Itu terjadi saudara, Nabi Sulaiman yang raja di raja itu terjadi seperti itu sampai 40 hari. Si Asif bin Barkhiyah merasa ini kok nggak sama hukumnya raja yang sekarang ini. Ini jelas bukan Nabiullah ini,
aduullah, ini musuh Allah ini. Langsung si Asif bin Barkhiyah mengumpulkan orang dekat Nabi Sulaiman tadi itu, orang soleh tadi itu, ngumpulkan petinggi-petinggi negara saat itu, menyatakan, kamu perhatikan, hukum yang dilaksanakan ini hukumnya Nabi Daud, atau yang dilaksanakan ini bertentangan dengan hukumnya Nabi Daud. Bertentangan, kata dia. Yakin ini adalah setan. Maka Asif bin Barkhiyah mengadakan satu gerakan, dan setan tadi itu benar terbang. Terbang, kemudian dibuang itu cincin ke lautan. Nabi Sulaiman tetap bekerja seperti kuli tadi itu. Akhirnya cincin tadi itu dimakan ikan yang besar. Ikannya kena jaring. Nabi Sulaiman kerja ngangkati ikan tadi itu, bakul ngangkati ikan. Terakhir Nabi Sulaiman dikasih 2 ikan, termasuk ikan yang makan cincin tadi itu. Paham ya? Udah, yang satu dijual, dapat roti seperti biasa. Yang kedua mau dipanggang, mau dibakar sama Nabi Sulaiman. Dirobek perutnya, isi perutnya mau dibuang. Nggak tahu ya ada cincinnya. Loh, cincin itu kata. Dipakai lagi sama Nabi Sulaiman, berubah Nabi Sulaiman. Langsung berwibawa, semua orang hormat. Binatang-binatang hormat, jin hormat, semuanya hormat. Maka Nabi Sulaiman bersujud kepada Allah, syukur kepada Allah, kembali kepada istana, semuanya hormat kepada Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman datang, katanya. Duduk di atas sangganya sambil menyatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelah aku.